Salam teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Kini kita melihat dari pendeta Mel Atok yang sedang ketemu dengan Bang Edis di Amerika Serikat, di Los Angeles ya. Mereka itu saling berbincang santai di dalam sebuah kendaraan, yaitu mobil yang dikendarai oleh Bang Edis sendiri. Itulah tandanya bahwa memang betul-betul semakin eratnya, semakin rukunnya daripada para apologet ya. Bahkan pendeta Mel Atok ini datang dari Indonesia ke Amerika, mungkin ada tujuan daripada yang lain ya, bukan khusus untuk bertemu dengan Bang Edis, tetapi ya dengan segala rahmat Tuhan mungkin ya bisa dipertemukan mereka dan bisa saling memberikan daripada pengalaman-pengalaman untuk dalam penginjilan ataupun dengan dalam suatu pemberkatan daripada karunia Tuhan yang memberikan daripada orang-orang yang belum mengenal Tuhan sebelumnya jadi mengenal Yesus. Jadi kira-kira begitulah perbincangan mereka ini di Amerika sambil jalan dan mereka ngobrol santai. Mari kita dengarkan teman-teman. Mengantar setiap pendeta, dan saya salah satu pendeta yang beruntung sering ditolong oleh sahabat-sahabat saya, orang-orang percaya yang ada di Amerika. Dan khusus hari ini ada 4 jadwal dari gereja pertama, gereja kedua, dan sekarang melanjutkan pelayanan ke gereja ketiga dan gereja keempat. Namun ada satu pengalaman rohani yang luar biasa untuk pelayanan saat ini, saat saya bikin video ini. Saya kali ini ditolong oleh seorang saudara yang bagi saya ini saudara seiman saya, keluarga saya di dalam Kristus. Siapakah dia? Ini dia. Saudara kenal orang ini? Iya, saya sama Bang Edis. Ya, jadi Bang Edis ada dalam ibadah tadi di salah satu, dan saya sangat bersuka cita. Saya pernah mengomentari beliau di media sosial saya, karena ketika dalam diskusi beliau itu ada orang mau masuk Kristen, dan beliau menegaskan salah satu inti ajaran Kristen yang sangat penting, yaitu apalah artinya menjadi Kristen tanpa keputusan yang jelas. Dan itu membuat saya terharu dan juga tergerak ya untuk menanggapi beliau, dan tanpa disengaja Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, dan akhirnya Tuhan izinkan saya ketemu abangku ini, dan abangku ini ya mau memberi waktu, memberi dirinya, menolong saya mengantar ya, walaupun sebenarnya ada yang mau mengantar, tapi karena Bang Edis bersedia mengantar saya, maka saya sangat bersuka cita, bersemangat untuk pelayanan saya di Amerika Serikat dan ketemu saudara saya, saudara Edis. Abang, sambil jalan-jalan kita mau sedikit santai bersaksi pengalaman abang sebagai pengikut Kristus lah. Bagaimana nih bang? Kok semangat sekali memberitakan Tuhan Yesus bang? Ya, sebagai seorang Kristen sudah panggilannya seperti itu Pak Mel. Siap. Ya, jadi sesuai dengan amanat agung memberitakan kerajaan Tuhan sehingga bangsa-bangsa bertobat dan memberi dirinya dibaptis Pak Mel. Wow. Jadi saudara bisa mendengar langsung ya. Ini bukan karang-karang, ini memang pengalaman istimewa. Dan ya saya prinsip saya tetap sama ya. Saya ini juga pernah dapat kesempatan dari Tuhan Yesus melayani orang-orang non-Kristen ya. Bahkan di media sosial saya ada secara transparan, ada beberapa kawan yang dari Muslim, mereka bertobat mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu seperti yang disampaikan tadi, dan beberapanya memang bertobat karena video-video kita memberitakan firman Allah. Saya percaya
semua hamba Tuhan, pendeta, YouTuber, TikTokers, Facebooker, atau siapapun yang tulus memberitakan Injil Kristus, ya, memberitakan Injil Kristus, kita tidak bisa membuat orang bertobat. Tapi Tuhan yang mengizinkan melalui pelayanan kami, ya, lalu ada orang-orang yang ditangkap oleh Tuhan. Dan seperti yang Bang Edi sampaikan bahwa kami hanya melakukan amanat agung, ya. Dan puji Tuhan, kalau saya pribadi ya, saya waktu saya tanggapi videonya Bang Edis itu, dan hari ini atas izin Tuhan saya ketemu beliau, kami ini kan tidak pernah memaksakan orang, ya. Agama Kristen itu bukan agama yang memaksakan kehendak, tidak sama sekali. Cara Tuhan menangkap Matius saja, Tuhan bilang ikutlah aku, ya Matius ikut gitu loh, ya kan? Faktanya bahwa Yesus sendiri ditolak, nabi-nabi ditolak, Paulus ditolak, saya juga ditolak, Bang Edi sendiri juga mungkin akan ada pengalaman ditolak, ya kan? Tapi itu sudah konsekuensi. Tetapi seberapapun yang kami bisa jangkau, kami dapat dan bisa menerima Yesus sebagai Tuhan, itu anugerah luar biasa. Sorga tidak akan bersuka cita kalau kita semakin kaya, itu biasa banget. Orang Tuhan pencipta langit dan bumi, kayak Amerika begini besar, ini siapa penciptanya? Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Maksud saya gini loh, kalau kita mainannya omong, waduh kaya lah tambah segala macam, mana ada ayat mengatakan bahwa sorga akan bersuka cita kalau orang Kristen tambah kaya. Saya percaya kok orang Kristen bisa kaya, itu pun belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan, ya, bonus-bonus dari Tuhan, suka-suka Tuhan. Tetapi yang membuat kita baca di Alkitab, yang membuat sorga bersuka cita itu adalah kalau satu orang berdosa bertobat. Ya, saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya ketika melayani dan juga melihat dampak pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Bang Edis ini, ada banyak orang diselamatkan, ada banyak orang ditangkap oleh Tuhan. Bukankah itu sukacita terbesar? Ya, maka layaklah, ya, kita bukan hamba Tuhan yang gimana ya, kita hanya mengajarkan firman. Saudara memang harus mendukung hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil dan banyak jiwa diselamatkan, ya. Bang Edis ini kita sudah tahulah seputaran beliau, tak usah saya ajar macam-macam, karena beliau punya talenta sendiri. Apa yang beliau punya itu saya tidak punya, saya tidak mampu. Maka dari itu setiap kali kalau saya punya pola, ya, Bang Edis mungkin pernah dengar, saya punya pola itu adalah seperti tadi tuh, kalau ada orang dari Islam kah, Hindu kah, atau agama manapun yang memutuskan terima Yesus, saya bilang sama mereka, kalian kalau sudah bertobat, sudah fokus belajar Alkitab, ya. Kalian jangan bahas-bahas lagi agama lama kalian. Itu saya, Bang Edis, saya mengajarkan begitu. Kalau kau dibaptis, belajar Alkitab dulu, karena saya pribadi tidak mau kalau kayak mantan-mantan Kristen itu loh. Mereka harusnya ya, kalau mereka misalnya masuk Islam ya, kalau kayak Yahya Waloni lah, kayak Ahmad Kainama lah, atau Donditan, harusnya fokus belajar Al-Quran. Lu kan sudah tidak suka dengan Alkitab, kan gitu. Ya udah, jangan urus Alkitab gitu loh. Nanti copot sana, copot sini, malah salah kan, jadi tidak enak gitu loh. Kan maksudku yang punya kompetensi gitu loh. Gitu, makanya ada orang yang asal copot ayat, jelaskan ayat Alkitab. Aduh, kalau mau tanya kepada yang berkompeten, sehingga kita bisa membuat kesimpulan yang pasti, ya. Jadi Bang Edis, sekali Yesus tetap Yesus ya. Amin. Yesus satu-satunya jalan, Bang, ya. Amin. Oke, kita lanjut pelayanan dulu ya. Nantilah kalau ada kesempatan, ada video-video lain seputaran kesaksian beliau, bagaimana menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan tetap memberitakan Yesus. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita beroleh selamat kecuali Yesus Kristus Tuhan. God bless you all.